Sahabat tani, sahabat pemilik kreator, betapa pentingnya unsur hara boron pada tanaman kelapa sawit. Oleh sebab itu saya akan membahas tentang pupuk borat atau HGB yang mengandung unsur boron pada tanaman kelapa sawit. Simak video berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan informasi penting dari saya dalam video berikutnya. Penting untuk sahabat tani semua, sahabat pemilik kreator ingat bahwa kekurangan boron dapat menyebabkan gejala seperti daun mengeriting, pelepah memendek, dan buah terhambat. Pertumbuhan buah itu terhambat. Namun perlu juga diingat bahwa kelebihan boron ini juga dapat merugikan tanaman. Jadi penting sekali untuk menggunakan atau merekomendasikan pupuk borat ini dengan dosis yang sesuai atau tepat. Pupuk boron atau pupuk borat ini biasanya juga dikombinasikan dengan pupuk NPK untuk memberikan nutrisi yang lebih lengkap lagi pada tanaman kelapa sawit kita atau tanaman hortikultura lainnya. Oleh sebab itu sahabat tani semuanya, pupuk borat sangat bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit karena boron adalah merupakan unsur hara mikro yang terkandung dalam pupuk ini. Sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan saat masa tanaman, terutama dalam fase pembungaan dan pembentukan buah. Boron juga berperan dalam pertumbuhan jaringan baru, perkembangan sel, keseimbangan nutrisi, dan fotosintesis. Bapak Ibu sahabat tani semuanya, mari kita bahas mengenai boron atau borat ini meningkatkan pembungaan dan pembentukan buah. Boron itu bisa merangsang atau membantu perangsangan pertumbuhan bakal buah dan meningkatkan jumlah buah yang akan kita hasilkan pada tanaman tersebut. Oleh sebab itu, kalau dilengkapi dengan pupuk boron atau borat ini, pertumbuhan buah akan bertambah, gitu. Perkembangan buahnya akan meningkat. Kemudian dia juga bisa meningkatkan pertumbuhan jaringan baru pada tanaman. Boron ini penting untuk pertumbuhan daun, bunga, dan jaringan baru lainnya pada tanaman kelapa sawit khususnya. Kemudian dia juga meningkatkan kualitas buah, bisa meningkatkan kualitas buah kelapa sawit seperti beratnya dan ukuran buah akan bertambah. Jadi bagaimanakah caranya sahabat tani, sahabat pemilik kreator semuanya untuk mencegah kekurangan unsur hara boron ini? Jadi caranya kita harus menggunakan pupuk yang sesuai. Misalnya pada pupuk borat yang mengandung unsur hara boron dapat membantu mencegah kekurangan boron pada tanaman kelapa sawit yang dapat menyebabkan beberapa gejala seandainya ada kekurangan pada tanaman kelapa sawit. Kekurangan boron biasanya daunnya menandakan ada mengeriting, pelepah, dan pelepahnya juga memendek. Kemudian pertumbuhan buah juga ada terhambat, gitu ya. Kemudian boron juga dapat membantu memperkuat akar tanaman pada kelapa sawit sehingga tanaman lebih tahan terhadap berbagai stres lingkungan, terutama pada pupuk borat. Nah, kemudian pupuk borat ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan nutrisi pada tanaman kelapa sawit. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua sahabat tani, betapa pentingnya pupuk borat ini untuk tanaman kelapa sawit. Berikut ini beberapa dosis yang akan direkomendasikan oleh saya untuk kita semuanya. Yuk kita intip sekilas dosis yang direkomendasikan oleh pihak perusahaan, berapa dosisnya. Tapi saya direkomendasikan untuk dosis yang seperti perusahaan berikan untuk kita semua, karena kita sahabat tani, petani mandiri semuanya, ya tidak harus melebihi dosis, ya sesuai yang direkomendasikan saja pada umumnya. Karena pupuk borat ini juga tidak semestinya dosisnya begitu. Kita lihat kondisi tanamannya bagaimana, kondisi tanahnya bagaimana. Yuk kita intip dulu. Bang, ini pupuk apa nih? HGB, Pak.
HGB borat. Terus ini bungkusannya. Ini dosis 1 until berapa? Jadi si 1 untilnya. Hah? 10 kilo per pokok berapa? Per pokok kurang kopi juga Pak saya. 10 kilo. Dia 50 pokok katanya. 1 until. 1 until. 1 until untuk 50 pokok. Oh, infonya. 10 kilo bagi 50 pokok berarti kan begitu. Itulah dosisnya. Dosis pupuk borat untuk tanaman kelapa sawit itu bervariasi saudara-saudara sahabat tani semuanya, tergantung ya kebutuhan dari kita sendiri atau kemampuan dari kita secara finansial. Misalnya kita mau mengirit pupuk pun bisa aja. Untuk dosis pupuk borat pada tanaman kelapa sawit itu secara umum dosisnya yang dianjurkan adalah sekitar 100 sampai 200 gram per pohon dalam 1 tahun. Itu untuk pupuk borat. Untuk hasil yang lebih baik, terutama pada tanaman yang berproduksi tinggi atau daerah dengan curah hujan tinggi, dosis ini bisa ditingkatkan menjadi 200 gram sampai 250 gram per pohon per tahunnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, dosis ini sangat penting kita ingat, jangan sampai melebihi dosis yang sudah direkomendasikan, karena kelebihan dari unsur hara ini juga dapat berefek atau berakibat pada tanaman kelapa sawit kita. Kemudian untuk caranya untuk mengaplikasikan pupuk borat ini bisa kita sebarkan di sekitar pohon, bukan langsung ditumpukan di akar. Kita sebarkan secara broadcast atau merata. Keefektifan pupuk ini sangat penting untuk pertumbuhan buah dan meningkatkan produksi tanaman seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu, sahabat tani semua, sahabat family creator, waspadalah dalam pemberian dosis pada pupuk borat ini atau yang mengandung unsur hara boron ini, karena jika kelebihan itu dapat merusak tanaman. Seperti ada beberapa gejala jika kelebihan unsur hara boron ini meliputi buahnya tidak akan beraturan, kemudian terjadinya pembusukan pada buah dan mati pada ranting muda pada tanaman kelapa sawit tersebut. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di sini. Dan perlu menjadi catatan kita semua untuk sahabat tani semuanya. Dosis yang tepat mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi tanaman atau kondisi tanah dan hasil yang diharapkan. Dan perlu dikonsultasikan dengan para ahli pertanian, atau kita juga bisa berkoordinasi di sini. Cuma jangan lupa like dan subscribe terus channel saya ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk para petani, sahabat petani sawit, sahabat petani semuanya yang ada di Indonesia. Saya siap berkoordinasi juga untuk sahabat family semuanya. Demikian dulu sahabat tani semuanya informasi sekitaran borat pada kesempatan hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Video ini dapat mengedukasi seluruh sahabat tani semuanya. Simak terus video saya, banyak ilmu menarik lainnya di video saya dan di channel saya. Sebelumnya subscribe dulu channel saya dengan cara like dan share ke teman-teman yang memerlukan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.